Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita sudah masuki part ke-9 dari novel yang berjudul Istri 100 kg karya Ilyas Wan. Saya dari channel YouTube Mang Dana Tukang Buku mengucapkan selamat membaca. Mas, kamu ngundang Ayu juga ke sini? Tanya Claudia melihat ke arahku dengan tatapan yang sulit aku artikan. Mana mungkin aku sebodoh itu. Kalau aku undang dia juga ngapain aku ajak kamu ke sini? Ketusku kesal. Mataku terus saja mengawasi tingkahnya Ayu di depan Danis. Dasar sok kecantikan. Dia padahal melihatku dengan Claudia berdiri di sini, tapi dia bersikap seperti tidak mengenalku. Kamu mau terus liatin mereka atau mau ikut aku masuk ke dalam? Sindir Claudia yang mencubit lenganku. Iya, kita masuk aja. Lagian, acaranya juga mau dimulai kok. Jawabku serta menarik tangan Claudia menuntunnya menuju ke dalam. Di dalam terlihat begitu banyak para tamu undangan yang sudah datang. Mereka semua tampaknya membawa pasangannya masing-masing. Jelas saja, di kartu undangan Danis sengaja membuat tulisan jika datang harus membawa pasangannya. Sekalian promosi katanya. Karena banyak sekali kulihat para wanita yang sedang mencoba beberapa skincare yang juga dijual di sini. Jika boleh aku katakan, ini seperti surga dunianya wanita. Bisa habis uangku tiap bulan untuk Claudia kalau begini. Sekarang saja dia sudah entah di mana. Pasti dia melihat-lihat barang yang dijual di sini. Aku pikir kamu gak akan pergi, ucap seseorang pada Ayu. Aku tidak kenal wanita itu. Karena memang aku tidak kenal satupun sahabat Ayu. Aku masih berdiri di sini sendiri menikmati suasana. Iya, aku bosan di rumah terus, jawab Ayu pada wanita itu. Terlihat mereka begitu akrab. Begitu juga dengan Danis yang terlihat akrab dengan laki-laki pasangan wanita tadi. Entah apa yang mereka bicarakan, aku pergi mengambil minuman yang disediakan, juga menyusul Claudia. Au! Tokik seseorang yang suaranya mirip dengan suara Ayu. Aku segera menoleh ke arah sumber suara, dan ternyata benar bahwa itu memang suara Ayu. Bajunya terlihat basah, juga wajahnya yang terlihat memerah karena menahan marah. Makanya kalau punya badan itu jangan gede-gede, ejek Claudia pada Ayu. Aku segera mendekat ke arah mereka. Sekarang semua mata tertuju pada Ayu dan Claudia. Kenapa ini? Tanyaku pada Danis yang juga berada di situ. Aku juga baru datang ambil minum, jawab Danis singkat. Mas, lihat nih. Masa dia nyalahin aku karena aku numpahin minuman ke dia? Padahal badannya aja yang gemuk sampai ngehalangin jalan. Ucap Claudia manja. Biasanya jika dia bersuara manja seperti ini aku suka. Tapi entah mengapa kali ini rasanya seperti muak. Terdengar beberapa cibiran dari beberapa orang tentang badannya Ayu dan membenarkan perkataan Claudia. Ayu tidak menjawab sama sekali hinaan yang dilontarkan oleh Claudia. Dia hanya sibuk melihat ke bawah sambil mengelap bajunya yang kotor. Kamu gak apa-apa Ayu? Tanya Danis yang terus saja memberikan tisu pada Ayu. Padahal baru saja pertanyaan itu mau aku tanyakan kepada Ayu. Tapi terhenti karena Danis juga menanyakan hal yang sama. Nggak apa-apa, sebaiknya aku pulang saja, jawab Ayu sambil tersenyum ke arah Danis. Tanganku hampir saja terulur saat Ayu ingin menyerahkan minuman yang sedang dia pegang, tapi terhenti karena tiba-tiba, brum. Ah, teriak Claudia. Talita, ucap Ayu pelan. Air ini sebenarnya terlalu sedikit buat membersihkan otak kamu yang kotor dan jahat itu, ucap wanita yang baru saja ku ketahui namanya Talita. Dia mengambil gelas yang dipegang oleh Ayu dan menyiramnya ke wajah Claudia. Aku heran tercengang melihat kejadian demi kejadian. Aku bingung harus berbuat apa. Kamu? Claudia terlihat mengangkat tangannya untuk menampar wanita yang bernama Talita. Namun sayang gerakan Claudia terlalu lambat hingga mampu ditangkis olehnya. Apa? Kamu mau mandi di sini? Tanya Talita dengan senyum sinis. Kemudian menghempas kuat tangan Claudia hingga Claudia hampir terjungkal. Udah, ayo kita pulang. Aku menarik tangan Claudia dan mengajaknya pulang. Mas, kamu bukannya ngebela aku, malah nyuruh aku pulang? Tanya Claudia saat kami sudah berada di parkiran mobil. Kamu sejak kapan jahat begini? Aku selama ini mengenal kamu itu sebagai wanita yang lemah lembut. Sesalku pada Claudia. Dia benar-benar berubah. Dia seperti wanita yang tidak pernah aku kenal sebelumnya. Bahkan dulu, dia tidak pernah menyakiti siapapun. Sekarang sikapnya malah berubah. Sejak kamu ninggalin aku dan menikah dengan si gajah bengkak itu, jawabnya marah. Kapan aku ninggalin kamu?
Aku memang menikah dengan dia, tapi hati dan cinta aku itu cuma buat kamu, ujarku meyakinkan. Bohong, kalau kamu memang cinta sama aku, ya udah, kalau gitu nikahin aku secepatnya. Kamu pikir malam-malamku tenang, Mas? Kamu pikir tidurku nyenyak sementara kamu tidur dengan wanita lain? Teriaknya nyalang. Maafkan aku Claudia, tapi aku janji setelah semuanya baik-baik saja, aku akan meninggalkan dia dan menikahi kamu. Janjiku pada Claudia sambil memegang bahunya dengan kedua tanganku. Tanpa sadar mataku melihat ke arah Ayu yang sedang berdiri melihat dan mendengarkan pembicaraan kami. Aku terlihat sedikit panik. Apakah kata-kataku barusan membuat Ayu sakit hati? Karena dia terlihat menangis sekarang. Bahkan dia melihatku dengan tatapan yang entah. Ayu, ucapku gagap. Claudia membalikkan badannya melihat ke arah belakang di mana ada Ayu di situ. Kamu dengar itu kan gajah bengkak? Walaupun kamu memiliki Mas Adam sebagai suami, tapi hanya aku wanita yang dia cinta. Ejek Claudia pada Ayu. Terlihat Ayu menghapus air matanya sembarang. Berkali-kali dia harus menangis karenaku. Terima kasih Mas. Hanya itu yang keluar dari mulut Ayu. Setelahnya hanya terdengar suara isakan tangis darinya. Kamu kemana aja? Aku antar ya. Tiba-tiba Danis datang dengan membawa sebuah baju di tangannya. Ayu segera menghapus air matanya dan bersikap seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi kamu ganti baju dulu. Danis menyodorkan sebuah baju pada Ayu. Baiklah, jawab Ayu lembut kemudian pergi meninggalkan kami bertiga. Danis melihat ke arah Claudia. Kamu itu wanita. Seharusnya kamu bisa menjaga perasaan sesama wanita. Ucapnya pada Claudia. Apa yang harus aku jaga? Yang aku katakan adalah fakta. Memang dia gendut kan? Elak Claudia membela diri. Aku hanya bisa menggaruk kepala frustrasi. Saat ini, aku benar-benar malu dengan tingkahnya Claudia. Adam, seharusnya kamu memilih istri yang benar. Setelah mengatakan itu padaku lalu Danis pergi menyusul Ayu. Kita pulang, ucapku lalu langsung masuk ke dalam mobil. Setelah pulang dari acara peresmian kliniknya Danis, aku mengantar Claudia pulang. Aku juga langsung pulang ke rumah untuk memastikan apakah Ayu sudah pulang ke rumah atau belum. Kejadian tadi di sana membuatku merasa bersalah pada Ayu. Claudia memang sangat keterlaluan. Saat dalam perjalanan pulang, aku sempatkan diri membelikan beberapa coklat untuk Ayu. Aku tidak tahu apa yang disukai oleh Ayu. Aku juga tidak tahu bunga apa yang disukai oleh Ayu. Yang aku tahu, biasanya perempuan suka makan coklat jika moodnya sedang tidak bagus. Aku juga berniat meminta maaf atas sikap Claudia tadi. Bukan itu. Aku merasa menjadi suami yang buruk untuknya karena tidak bisa membela dia saat dia dihina orang. Ada rasa lain yang menelusup ke relung hati saat Danis memberikan perhatian pada Ayu. Aku tidak tahu itu apa, tapi aku tidak nyaman dengan itu semua. Aku terus melajukan mobil dengan kecepatan tinggi, tidak sabar rasanya untuk segera sampai ke rumah. Setelah memarkirkan mobil di depan rumah, aku melihat ada mobil lain di luar rumah. Aku segera bergegas masuk ke dalam rumah. Dengan rasa gugup aku masuk ke dalam. Kepalaku tidak henti-hentinya memikirkan bagaimana kata-kata yang tepat untukku meminta maaf pada Ayu. Sebaiknya kamu istirahat, karena mulai besok perjalanan kita sangat panjang, ucap Danis pada Ayu. Aku segera bersembunyi di balik tembok pembatas ruangan. Untuk apa Danis kemari? Apakah dia mengantar pulang Ayu? Tapi apa maksud dari omongan dia barusan? Kita perjalanan. Apakah Ayu akan pergi selama 2 bulan itu maksudnya pergi dengan Danis? Ternyata pikiranku tentang Ayu yang baik dan lemah lembut salah. Jika dia pergi dengan Danis selama 2 bulan itu berarti dia memang sangat liar. Aku meremas coklat yang kupegang sedari tadi. Dadaku naik turun karena menyesali semua pemikiranku tentang Ayu. Kapan kamu pulangnya? Tanya Ayu kaget saat aku sudah berada di belakangnya. Bukan urusan kamu, ketusku kemudian langsung masuk ke dalam kamar. Aku mengganti baju dan segera membersihkan diri. Aku hampir saja mati karena mengebut untuk segera sampai ke rumah. Dia malah asik berduaan dengan laki-laki lain. Kulemparkan coklat yang kubeli tadi ke sembarang arah, meraih handuk dan segera ke kamar mandi. Sekarang, apakah aku harus menghentikan Ayu untuk pergi selama 2 bulan? Atau aku biarkan saja dia bersenang-senang dengan Danis? Kenapa harus Danis?